Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, para Dewan Guru Sekolah SD IT Ulil Albab, yang kita muliakan para alim ulama, para masyayikh, dan yang kita hormati Bapak Ibu wali murid, dan tentu yang kita banggakan anak didik kita sekolah SD IT Ulil Albab. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, yaitu bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bisa mengisi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat, hidayah, taufik, dan inayahnya, sehingga kita bisa mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan dengan baik, dengan indah, dengan penuh semangat. Apalagi di saat sekarang ini wabah yang sedang menjangkit di negeri kita, yaitu virus corona. Tapi dengan itu kita tidak turun semangat kita untuk beribadah, dan kita tidak menjadi hamba-hamba yang lalai tentunya. Mudah-mudahan juga anak-anak kami SD IT Ulil Albab senantiasa semangat, kuat, dan rajin. Dan Bapak doakan, Ustaz doakan kalian menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, solihin wa salihat, dan tentunya juga anak-anak yang ulil albab, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang otaknya, pemikirannya senantiasa diberikan kecerdasan yang sangat luar biasa, karena keimanan, karena ketakwaan, karena rajin sholat, karena rajin ibadah, karena taat kepada orang tua, patuh kepada orang tua, taat kepada guru, patuh kepada guru, dan disiplin yang ditegakkan di sekolah Ananda. Baik, pada materi sanlat kali ini, Ustadz akan membawakan tema. Sebelumnya kita berpantun dulu. Dengan tema kita ini, kita buat pantun. Buah semangka dimakan Pak Burhan. Siapa yang berpuasa, dia akan mendapatkan surga rayyan. Buah semangka dimakan Pak Burhan, semangka dimakan sambil bersandar. Yang mendapatkan surga rayyan itu, yang mendapatkan surga rayyan, orang yang berpuasanya dengan benar. Maka tema kita hari ini anak-anak Bapak, yaitu menggapai surga ar-rayyan. Baiklah, mungkin anak-anak Bapak sudah tahu atau sudah diajarkan apa itu surga, pintu-pintu surga. Mungkin sekedar mengingatkan kembali kepada anak-anak semuanya, surga Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam bahasa Al-Quran, jannatun. Artinya apa? Surga. Jannatun. Kata Allah di dalam surah Ali Imran ayat 133 tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, yang Allah persiapkan, Allah janjikan untuknya surga. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian untuk meminta ampun, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lombalah kalian untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang taat, dan kalian akan mendapatkan jannah, surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu, anak-anak? U'iddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu luas, arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Tapi bagaimana bentuk surga itu? Nah, anak-anak Bapak, tentu kita tidak bisa melihatnya sekarang ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Tidak bisa dilihat oleh mata, tak bisa didengar oleh telinga, dan tak bisa pun terbesit dalam hati atau pikiran seseorang. Karena apa? Karena surga itu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan diperlihatkan kepada orang-orang yang bertakwa, yang luasnya seluas langit dan bumi. Yo, siapa yang ingin masuk surga? Tunjuk tangan. Oke, semuanya pengen masuk surga. Alhamdulillah. Karena surga itu luas. Kalau sekarang rumah kita sempit, besok kita akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau sekarang kita masih rumah ngontrak, nanti kita akan mendapatkan surga yang indah, yang luas. Kalau sekarang kita rumahnya sangat sederhana, ya, sangat strategis, 1 meter ke toilet, 1 meter ke kamar tidur, nanti yang masuk surga akan mendapatkan luas seluas-luasnya, bagaikan langit dan bumi. Luas atau tidak langit dan bumi? Luas. Maka orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan surga tersebut. Tapi ada namanya pintu-pintu surga. Ada namanya apa? Pintu-pintu surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi yang tercinta Sahal bin Sa'ad, Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fil jannati," surga itu memiliki tamaniyatu abwabin. Ada 8 pintu. Ayo, siapa yang tahu 8 pintu itu? Ayo, cepat, ayo, siapa yang tahu? Yang tahu kasih hadiah ini. Nanti dikasih Pak Ustadz hadiah. Ayo, siapa yang tahu? Yang pertama, pintu sholat. Yang kedua, pintu sedekah. Yang ketiga, pintu jihad. Yang keempat, pintu ar-rayyan. Yang kelima, pintu haji. Yang keenam, pintu al-kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Yang ketujuh, pintu ashabul aiman. Yang kedelapan, pintu ahli zikir, ahli ilmu, dan orang-orang yang ridho. Ada 8 pintu. Nah, kajian kita pada hari ini, materi kita hari ini adalah menggapai pintu ar-rayyan, pintu yang keempat. Untuk siapa pintu yang keempat ini? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kita lanjutkan hadisnya. Kata Rasulullah tadi, wa fil jannati thamaniyah abwabin. Ada 8 pintu. Minha babur rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun. Dan ada di antara pintu tersebut disebut dengan pintu ar-rayyan. Untuk siapa pintu ar-rayyan ini?
pintu Ar-Rayyan ini tidak dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka nanti di hari kiamat dipanggil orang-orang yang berpuasa. Aina shaimun? Weh, mana orang-orang yang berpuasa? Ayo sini. Fayakumun, maka mereka pun bangkit berdiri. Kemudian ketika mereka bangkit berdiri, mereka masuk ke pintu tersebut. Setelah mereka masuk, tak ada satupun lagi yang lain, maka pintu tersebut ughliqa, dikunci. La yadkhuluhu ghairuhum ahad. Tak satupun yang boleh diperkenankan masuk nanti. Untuk siapa pintu tadi anak-anak? Lis-shaimin, bagi orang-orang yang berpuasa, was-shaimat, bagi perempuan yang berpuasa. Shaimun, laki-laki yang berpuasa, shaimat, bagi perempuan yang berpuasa. Anak laki-laki yang berpuasa, anak perempuan yang berpuasa, maka mendapatkan yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Maka masuk dia pintu Ar-Rayyan. Maka ketika mereka sudah masuk, maka dikunci pintu itu. Tak boleh satupun yang masuk, kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Nah, anak-anak Bapak, hari ini puasa? InsyaAllah ya. Nanti sampai hari yang ke 20, 30, InsyaAllah sampai habis ya, puasa. Maka anak-anak Bapak yang nanti puasa dengan benar, maka dia akan memasuki pintu Ar-Rayyan dan dipanggil. Hei, masuk. Yang balik puasa, masuk yang balik puasa. Apa artinya Ar-Rayyan, anak-anak Bapak? Ar-Rayyan itu artinya dari kata Ar-Ri, yang berarti puas, lega, tak merasakan haus lagi. Nah, sekarang kan haus nih ya, haus ya. Kalau apabila ada es krim, wah enak kali ini sekarang ya. Ada es krim, ada jus melon, ya, ada jus jeruk, enak kali ini. Pasti di sini tenggorokan ini ya, ada terasa. Tapi itu ditahan karena sekarang lagi puasa sampai nanti saat berbuka. Begitu bahagianya ketika saat berbuka, semua dimakan. Tapi setelah itu tak kuat lagi nak tarawih. Kenapa? Perut dah penuh. Semua masuk. Soto masuk, bakso masuk, sate padang masuk, roti prata cane masuk, semua masuk. Untung tak masuk kursi sama meja. Kalau masuk kan parah juga ini, bahaya. Masuk ke dalam perut. Tiba-tiba nak solat maghrib pun susah nak bergerak, apalagi nak solat tarawih. Tapi untung salat tarawih sekarang ini kebanyakan masjid tidak melaksanakan secara berjamaah. Banyak, mungkin ada sebagian masjid yang melaksanakan, tapi banyak tak melaksanakan, semua di rumah. Untung masih sholat di rumah ya, tapi mau ke masjid tak kuat lagi. Maka oleh karena itu makanlah sekedarnya. Karena orang yang akan mendapatkan pintu Ar-Rayyan itu adalah orang yang ketika dia di dunia ini berpuasa dalam keadaan lapar ditahan, dahaga ditahan. Padahal anak-anak Bapak kan bisa saja itu minum, bisa saja makan. Tak ada yang melihat loh. Kan tak ada yang melihat. Emaknya tak melihat, bapaknya tak tengok. Bisa saja makan kapan saja. Tapi itu ditahan. Tak rela berbuka. Kenapa? Karena ingin mendapatkan ridho Allah, karena ingin masuk ke pintu Ar-Rayyan. Maka syarat untuk mendapatkan pintu Ar-Rayyan apa? Berpuasa dengan benar, sabar dengan berpuasa, tak boleh berkata yang bukan baik, yang tidak baik, senantiasa taat dan patuh, salat 5 waktu dijaga, baca Al-Quran, ikut sholat tarawih bersama ibu bapak. Kalau pergi ke masjid juga ikut. Nah, begitu yang kita lakukan saat ini. Maka yang melakukan dengan baik dan benar di dunia ini, maka dia akan dipanggil nanti. Aina shaimun, mana yang berpuasa, mana yang masuk. Pintu itu akan memanggil. Maka anak-anak Bapak nanti akan bangkit sambil
dulu. Saya. Maka masuk kata malaikat. Maka malaikat penjaga surga pun, penjaga pintu itu menyuruh kita masuk. Sangat luar biasa kan anak-anak? Maka mari kita di bulan suci Ramadan ini, anak-anak Bapak SDIT Ulil Albab, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpikir cerdas, orang-orang yang senantiasa diberikan kecerdasan, diberikan keberkahan, gunakan, manfaatkan kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini untuk kita meraih yang namanya pintu Ar-Rayyan. Karena Ar-Rayyan itu artinya puas, lega. Waktu di dunia kita merasa menderita, merasa kita menahan begitu susah dan payahnya makan dan dahaga, tapi ketika nanti di surga, di pintu Rayyan kita begitu luas, begitu lega, begitu puas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian materi kita pada hari ini memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga anak-anak Bapak senantiasa menjadi anak yang salihin wa salihat dan anak-anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, mari kita mengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermohon agar Allah senantiasa memberikan kita hidayah, inayah dan taufiknya dalam kita beraktivitas dan beribadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa azimis sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya Allah, berikanlah kecerdasan kepada anak-anak kami, berikanlah taufik dan hidayahmu serta irsyadmu kepada anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami SDIT Ulil Albab anak-anak yang salihin, anak-anak yang salihat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang ulil albab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah keluarga mereka, orang tua mereka, sehatkan orang tua mereka, dan lancarkan segala rezeki mereka. Jika rezeki mereka ada di langit, turunkan ya Allah. Jika rezeki mereka ada di bumi, keluarkan ya Allah. Jika rezeki mereka susah, maka mudahkan ya Allah. Jika haram, maka sucikan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkan hati para guru SDIT, Bapak Ibu guru SDIT Ulil Albab ya Allah. Jadikan ini sebagai ladang amal jariah bagi mereka untuk mengajarkan kepada anak-anak generasi yang akan menjadikan generasi Rabbani ya Rabbal Alamin. Allahumma ajirna min khizyi dunya wa azabil akhir. Ya Allah, kuatkan kami dalam ibadah puasa, kuatkan anak-anak kami untuk berpuasa ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.